Halo, selamat berjumpa dengan saya. Kali ini saya mau membahas tentang kurva pengapian CDI. Banyak sekali di antara kita yang belum tahu, atau sebagian banyak yang belum memahami bagaimana sih cara menentukan pengapian, khususnya pada CDI programmable yang bisa di-setting. Jadi intinya sebenarnya apa yang sudah ada di CDI Racing itu sebenarnya sudah ditanamkan mapping-mapping yang umumnya sudah ideal lah, dengan karakter mesin modifikasi baik semi maupun full. Tentunya ada parameter-parameter tertentu yang bisa kita terapkan agar performanya lebih maksimal. Nah, yuk. Jadi umumnya kurva pengapian itu berbentuk semacam ini. Nah, ini hal yang umum, dan memang kurva pengapian semacam ini sudah sangat pas, sangat istilahnya sangat support dengan jenis-jenis motor cc 110 hingga 150-an. Nah, bagaimana kita dalam setting apabila kita ingin mendapatkan performa yang maksimal? Kita harus sedikit merubah titik-titik pengapian pada RPM tertentu. Misalkan ada sebuah motor yang memiliki ukuran klep kecil, atau katakanlah motor standar. Motor standar karena memiliki klep kecil, walaupun dimodifikasi dengan durasi cam yang tentunya lebih besar dari standarnya, misalkan klep standar korek harian, itu berhubung klepnya kecil, maka kevakuman yang didapat itu lebih rendah. Kevakuman isapan bahan bakar itu lebih terdapat pada RPM rendah. Nah, biasanya pada RPM 2500, pada RPM 3000 dan 4000 ini sudah menghasilkan kevakuman yang lumayan, sehingga bahan bakar yang mampu dihisap oleh mesin yang memakai klep kecil itu sudah lumayan sempurna pada RPM rendah antara 2500 sampai 4000 ini, di areal ini. Makanya kurva pada areal ini bisa kita bikin langsung ekstrim naik semacam ini. Ini di RPM 2000 sampai 4000. Ini bisa kita setting dengan kurva atau derajat pengapian yang naik signifikan semacam ini. Nah, beda halnya dengan mesin yang sudah memakai klep besar. Nah, kalau mesin dengan klep besar, kita mendapatkan hisapan bahan bakar atau kevakuman optimalnya itu agak di RPM tinggi, biasanya di 5000 sampai 7000-an ini baru terasa RPM isapannya sempurna, sehingga bahan bakar di areal sini sudah sempurna. Tapi kalau di areal sini pada klep yang lebih besar, isapannya belum sempurna.
Maka dari itu, bila mana kita modifikasi dengan klep yang sudah besar, biasanya kurva kita bikin, nah misalkan ini kita bikin lebih landai di areal 4000 sampai 2000. Mengapa demikian? Karena di areal 2000 sampai 4000 ini kevakuman yang dihasilkan oleh klep besar ataupun durasi besar, durasi cam yang besar ini belum terlalu sempurna, sehingga bahan bakar di areal 4000, 2000 sampai 4000 ini pembakarannya masih kering, bahan bakar masih minim, sehingga pengapian kita harus turunkan agar tidak terjadi detonasi di RPM kecil. Biasanya kalau di klep-klep besar atau cam yang memiliki overlap tinggi di areal 2000 sampai 4000 ini masih terjadi negatif komburser. Komburser apa-apa itu istilah kerennya itu. Intinya ada nyembur dari karburator di RPM 2000 sampai 4000 ini. Kenapa menyembur? Karena belum terjadi kevakuman yang optimum. Nah, maka dari itu jangan sampai di areal sini ini dikasih pengapian tinggi, karena akan mengakibatkan detonasi. Nah, kalau pada yang klep kecil tadi, nah, kevakuman mudah didapat di RPM rendah, sehingga kita bisa memberikan setting pengapian tinggi di areal 2000 sampai 4000 ini. Nah, begitu. Ini kita membahas dari awal kurva di RPM kecil. Nah, kemudian bicara di RPM tinggi. Nah, jadi di sini misalkan kita klep besar ini akan memiliki peak power yang tinggi, sehingga kita bisa memberikan perubahan penurunan grafik di RPM tinggi. Nah, seperti ini misalkan 10.000. Kenapa seperti itu? Karena sampai di RPM 10.000 flow di klep besar masih bagus, sehingga bahan bakar yang berhasil dihisap ke ruang bakar juga bagus. Jadi kita bisa memberikan penurunan derajat pengapian di 10.000 RPM. Karena di 10.000 RPM isapan bahan bakar dan udara masih bagus. Nah, berbeda dengan pada motor yang klepnya masih kecil atau durasi kecil. Jadi saya berasumsi bahwa klep kecil atau durasi cam kecil, intinya yang membuat tingkat kevakuman itu pada batasan-batasan tertentu. Misalkan yang tadi klep besar bisa kita melakukan penurunan kurva pengapian dari 10.000. Tetapi kalau klep kecil di RPM 10.000 ini flow-nya sudah nggak ngatasi dengan permintaan mesin itu, karena terhimpit klep yang kecil tadi, sehingga dirasa di areal 10.000 ini isapan bahan bakar tidak optimum, sehingga di sini bahan bakar miskin atau kering. Nah, karena di sini sudah kering, maka penurunan ini jangan sampai di 10.000, usahakan di RPM di RPM sini 9.000-an ini kita sudah mulai turunkan. Nah, sudah mulai turunkan. Tujuannya apa? Untuk mengimbangi suplai
bahan bakar yang sudah mulai mengendor, sudah mulai menurun, diakibatkan flow yang semakin rendah di RPM tinggi. Bisa karena klepnya kecil, bisa karena durasinya kecil. Bahkan bila mana kita memiliki cam ekstrim, kemudian modifikasi yang full, bisa jadi kevakuman ini masih optimal di areal di atas 10.000. Jadi yang hitam ini adalah kurva estimasi untuk klep kecil. Kita bisa memulai peninggian pengapian di areal 2000 sampai 4000 karena kevakuman sudah didapat dan bahan bakar sudah mulai sempurna di sini hisapannya. Nah, kurva yang hitam perhatikan. Nah, ini. Dan di RPM tinggi karena klepnya kecil, flow-nya sudah tidak mumpuni menghadapi permintaan, mensuplai permintaan hisapan mesin, sehingga bahan bakar yang berhasil dihisap kurang maksimal. Untuk mensiasati itu, pengapian harus direndahkan. Nah, dari 9.000 ini mulai kita rendahkan. Nah, mengapa seperti ini? Ini untuk mengurangi gejala kering pada motor dan juga membantu mengatasi motor yang biasanya di ujungnya nahan. Klep kecil di RPM atas, ketika teriak tenaganya nggak ada atau kurang terasa dorong, nah ini bisa kita turunkan pengapian di areal sini, areal 9.000 ini, untuk mensiasati bahan bakar yang minim terhisap. Nah, oke. Jadi intinya seperti itu. Kalau yang biru ini adalah asumsi pada pengapian pada motor yang modifikasi klep sudah besar atau durasinya sudah besar, yang mana kevakuman di area 2000 sampai 4000 ini masih belum sempurna, sehingga isapan yang dihasilkan atau bahan bakar yang berhasil dihisap ke ruang bakar itu minim. Untuk mengimbangi itu minimnya bahan bakar yang masuk di RPM 2000 sampai 4000 ini, maka kurva kita bikin landai. Namun karena klepnya besar atau durasinya besar, terus flow-nya bagus, hingga di RPM tinggi flow-nya bagus, maka penurunan di RPM tinggi bisa kita lakukan lebih tinggi lagi. Yang tadi 9.000, kalau di yang biru ini kita bisa turunkan di angka 10.000. Bahkan bisa juga kita turunkan di angka 11.000. Nah, 11.000 baru kita turunkan, bisa jadi. Nah, karena dinilai di RPM ini kevakuman atau daya hisap mesin itu masih bekerja optimum terkait dengan besarnya klep dan juga durasi cam tadi. Mengenai tinggi pengapian tertinggi ini tergantung kompresi. Biasanya terkait dengan kompresi. Ini misalkan pada kurva ini pengapian tertinggi kan 34 misalkan. 34 derajat sebelum TMA. Nah, kapan kita memakai 34 atau 36 atau 37? Itu tergantung kompresi yang kita pakai. Tapi biasanya saya memakai cara coba-coba. Cara coba-coba dalam artian
kita pakai pengapian rendah, efeknya gimana. Nanti kita tinggikan 1 derajat, tambah enak apa enggak. Kalau tambah enak, kita coba tinggikan lagi. Nah, pokoknya ditinggiin terus sampai terasa enak. Kalau ditinggikan sudah tidak terasa enak lagi, malah cenderung menurun, kita turunkan lagi. Jadi intinya pengapian itu harus cari di raba-raba. Itu bicara pengapian tertinggi loh ya. Kalau kali ini kita fokus pada istilahnya profil kurva ini. Jadi intinya bagi motor yang dinilai kevakumannya sudah sempurna di RPM 2000 sampai 4000, artinya hisapan di RPM 2000 sampai 4000 ini bagus, maka kita bisa memakai kurva yang melonjak ekstrim semacam ini, menukik secara ekstrim semacam ini. Peningkatan tinggi derajatnya lebih signifikan semacam ini. Yang hitam ini, kurva hitam ini nggak masalah. Biasanya ini di klep kecil atau durasi cam kecil. Nah, dan atasnya kalau klep kecil atau durasi kecil, maka di sini sudah kewalahan mensuplai keperluan mesin. Biasanya di sini sudah hisapannya nggak maksimal alias kering, sehingga pada kurva hitam ini di sini sudah mulai kita turunkan. Agar apa? Agar putaran atasnya tidak terasa nahan karena terlalu tinggi pengapian yang tidak didukung oleh isapan bahan bakar yang sesuai. Lalu yang biru ini adalah kurva pada mesin yang kevakumannya terdapat pada RPM agak tinggi di 5000 ke atas misalkan. Sehingga jangan dikasih kurva yang signifikan di areal sini, karena akan menimbulkan detonasi. Nah, yang biru ini bicara di RPM atasnya, karena klep besar atau durasi besar, overlap tinggi, sehingga menghasilkan flow yang mumpuni melayani keperluan mesin di RPM tinggi, sehingga disinyalir di mesin ini bahan bakar di RPM 10.500 ini masih optimal, sehingga kita bisa merubahnya lebih tinggi lagi. Bisa di 10.000, bisa 11.000, baru kita menurun. Nah, intinya pengapian itu semacam itu. Semoga bermanfaat, bantu channel kami berkembang. Tonton terus, kalau bisa subscribe. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.